lagi bersama saya, Dina Nandika Puri. Sekarang saya sedang berada di Universitas Padjadjaran, tepatnya di Fakultas Ilmu Komunikasi. Pemirsa, pendidikan merupakan hal yang terpenting yang ada di diri kita. Pendidikan mampu mengubah sumber daya manusia ke arah yang lebih tinggi. Kerap kali pendidikan menjadi patokan di zaman yang sulit seperti ini. Saya mengundang tokoh yang sangat menginspiratif kali ini. Berasal dari penjaga parkir, siapa sangka kehadiran beliau sangat menginspirasi di bidang pendidikan di Indonesia. Langsung saja, Bang Jack. Halo Bang Jack. Bang Jack, dibuka dong kacamatanya, pengen lihat nih. Sebenarnya sih nggak mau dibuka sih, tapi nggak apa-apa lah, kita buka lah. Ganteng kan? Bang Jack, terima kasih telah mau saya wawancarai. Bang Jack, boleh diceritakan nggak awal mula Bang Jack mendirikan sekolah gratis ini? Kalau saya cerita kemungkinan bisa panjang banget ya, cuma kita ini dipersingkat aja. Ya. Jadi kenapa saya mendirikan sekolah, kemungkinan itu kekuatannya dari alasan dari saya sendiri ya. Ya. Di saya sendiri yang memang tidak sekolah. Di situ kemungkinan saya antusias untuk gimana caranya supaya orang-orang tuh jangan seperti saya gitu, tidak sekolah. Jadi saya tidak mau lah orang-orang mah harus sekolah ya. Jadi yang ngelihat dari zaman sekarang kan, dari mulai dari pekerjaan pun juga orang-orang tuh harus yang bersekolah gitu lah, walaupun memang nggak tahu lah suksesnya kayak apa gitu, yang tidak sekolahnya pun bisa juga sukses, tapi jarang dia harus punya ilmu juga. Nah kemungkinan kekuatan dari situ, yang pertama memang saya tidak sekolah, jadi disitulah mungkin saya ada Supaya orang tidak seperti itu. Gitu. Pada pertama kali Bang Jack mendirikan sekolah tersebut, kesulitan apa sih yang paling terkendala gitu? Kesulitannya kemungkinan yang ada di diri saya pribadi, kemungkinan ya itu karena memang kita harus punya sekolah, itu kan harus punya modal yang besar ya. Ya. Nah di situ memang saya tidak punya sekolah, tidak punya sekolah tapi tidak punya modal, cuma yang punya nekat dan niat gitu ya. Iya benar banget. Dan saya tidak istilahnya tidak kecil hati sih waktu itu, karena memang kita juga memang berunding juga gitu ya, dari kita juga harus bertanya-tanya kemana yang teman-teman dekat, dan saya tidak mau juga untuk mengeluh karena tentang masalah ekonomi gitu ya, karena Allah tuh maha tahu lah dan dia maha pemberi lah, apapun yang kita lakukan asalkan kita memang ikhlas untuk melakukannya dan kita dengan putus asa untuk berusaha, pasti Allah tuh ngasih rezeki yang baik gitu lah. Dan mungkin disitulah kendala saya, mungkin kesulitan untuk biaya. Kalau respon lingkungan Bang Jack sekitar gimana sih? Bang Jack mendirikan sekolahan, sedangkan Bang Jack sendiri kan lulusan SD gitu, tentu ada pro kontra lah, gimana? Sebenarnya sih banyak banget dan yang aneh gitu, yang memang yang pro kontra itu yang kontranya itu orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang memang punya ekonomi sangat luar biasa, dia juga sangat luar biasa lah dari segi pendidikannya gitu ya. Jadi istilahnya ya, ini orang miskin ngedirin sekolah, terus dia tuh lulusannya apa, dan saya jawab aja, semuanya juga udah tahu bahwa saya itu tidak sekolah, bahkan bukan hanya untuk di kampung kita, mungkin seluruh Indonesia udah tahu bahwa saya itu tidak sekolah gitu. Cuma saya memang berkeinginan untuk punya sekolah, dan saya juga cita-cita saya melebihi mungkin orang yang bersekolah, dan itu memang ya saya gitu. Dan istilahnya yang pro-nya kemungkinan orang-orang yang sudah tertolong sama saya, yang sudah tertolong, yang anaknya mungkin bisa sekolah di situ tanpa ada beban biaya, gratis, segala macam saya fasilitasi yang saya mampu, dan kemungkinan dan itu juga ya saya harus mencari dana itu memang sulitnya waktu dari tahun kedua mungkin, tahun kedua dan tahun ketiga saya itu memang sulit, saya harus bekerja keras. Sesudah saya bekerja dari sini, kita juga harus bekerja lagi, usaha nyuci mobil di Guntur Sari itu selama 2 tahun sama buat istri. ngebangun sekolah itu. Iya, itu buat ngebiayain anak-anak sekolah gitu. Lalu gitu. Bang Jack udah banyak orang nih dicerca aja, apa sih sekolah di situ? Gimana Bang Jack cara membangun kepercayaan orang-orang nih, saya tuh walaupun lulusan SD saya bisa loh kayak gini-gini. Gimana cara membangunnya? Saya pertama kemungkinan yang modal saya paling utama begitu orang-orang meledek saya itu saya terima dengan lapang dada, karena memang ya apapun yang mereka omongkan dan mereka ceritakan memang semua juga ada gitu ya. Jadi saya tuh udah mempersiapkan untuk menghadapi orang-orang seperti itu, karena
ya mereka bilang saya tidak punya apa-apa, ya memang iya. Saya tidak punya harta, saya memang ilmu pun saya juga memang kurang, tapi apapun yang saya ajarkan ke mereka itu tidak asal-asalan gitu. Jadi istilahnya saya kan ngajarnya di Al-Quran gitu ya. Jadi yang di non formal. Jadi yang formal memang ada. Kita juga tidak ikut-ikutan dengan yang formal karena kita juga memang punya tenaga pendidik di situ. Dan yang saya mungkin untuk sekarang hanya mengontrol kekurangannya apa nih anak-anak gitu, supaya saya nanti bisa cari dana lagi. Terus yang saya ajarkan ke mereka yaitu Al-Qur'annya, jadi akhlak gitu. Akhlak, jadi ngebangun akhlak ke anak-anak ya, karena kita ngebangun akhlak tuh jangan jadi istilahnya cuma hanya pohonnya aja gede terus tinggi, walaupun fondasinya kita tidak dibangun tetap aja gitu kan. Istilahnya ya bisa tumbang lebih cepat, tapi kalau mungkin kita membentuk mereka dengan fondasi yang lebih kuat gitu, itu mungkin walaupun tumbangnya pun pasti lambat gitu. Jadi mereka bisa berpikir yang lebih luas lagi. Kalau misalnya masalah dana nih Bang Jack, itu kan Bang Jack, maaf ya, seorang penjaga parkir. Gimana tuh cara membangun Bang Jack membangun sekolah gratis? Apa ditabung atau bantuan atau gimana? Kalau masalah dana kemungkinan saya juga kadang-kadang ya gimana ya, kita ingin juga sih istilahnya kadang-kadang ya ada yang spontan. Ya sekarang sih ada yang ngebantu gitu ya ke saya, alhamdulillah pas begitu saya mungkin udah masuk TV ya ke media, jadi mereka tuh tahu mungkin ya. Kalau dulunya sih enggak, kita juga memang tidak pernah cerita juga sih ke teman-teman di sini. Mereka juga tahu-taunya baru sekarang kan, karena saya tidak pernah cerita. Masalah dana ya saya akan dapat pekerjaan dari sini, kadang-kadang saya sisihkan gitu ya. Jadi istilahnya pengeluaran saya berapa sehari dan sisihkan itu untuk ya mereka untuk sekolah. Tapi alhamdulillah ya saya bisa bekerja lagi di tempat lain yang di usaha cuci mobil itu sama istri berdua. Di situ juga kita punya tambahan untuk ya istilahnya untuk anak-anak sekolah, beli Quran, beli buku, dan itu juga saya sangat ya alhamdulillah lah gitu bisa lancar. Ya memang sekarang udah berhenti karena memang cuci mobilnya juga udah berhenti gitu. Nah alhamdulillah kalau sekarang alhamdulillah saya dapat bantuan dari teman-teman juga, teman-teman alumni yang dari sini, terus ada juga yang dari luar juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas bantuan mereka gitu, yang saya sekarang tidak terlalu kesulitan untuk itu. Keluarga Bang Jack mendukung dengan adanya sekolah gratis. Justru itu yang paling saya kuat sekarang, saya bisa berdiri sekarang sampai saat ini, itu yang paling utama yang mendukung saya itu adalah keluarga, istri terutama. Dia mau bekerja keras kemanapun saya pergi, dia selalu ngikutin dan selalu kalau misalnya saya untuk istilahnya agak-agak merendah nih hati apa gimana gitu ya, untuk wah ini memajukan ini gimana, kita ubah ada agak-agak berat gitu, tapi istri saya yang selalu memupuk saya. Jadi, ini jangan ini soalnya nilai-nilainya ini nilai ibadah, walaupun kita nggak tahu ini dapat pahala apa enggaknya, yang penting walaupun ini memang yang jalan kita positif, kita ayolah maju terus katanya gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Jadi yang terinspirasi dari istri juga ya, ada support dari keluarga. Istri juga memang mereka mau kerja keras dan diajak sengsara juga sama saya, dia mau, walaupun memang yang seharusnya saya juga malu kadang-kadang, yang seharusnya kan istri dibahagiain sama suami itu dengan segalanya gitu, tapi istri saya bukan itu kemungkinan yang diharapkan. Walaupun memang kita punya kekayaan banyak pun juga cuma kalau misalnya hanya manfaatnya hanya begitu saja, jadi dia juga tidak mau gitu. Dia mendingan punya sedikit tapi bermanfaat. Sekarang jumlah keseluruhan anak didiknya ada berapa Bang Jack? Dari awal sampai sekarang? Dari awal sampai sekarang kita ini dulu yang dari tahun pertama kita punya 18 orang ya. Tahun kedua punya 25, tahun ketiga 35, sekarang tahun keempat kita punya 56, itu untuk di TK. Kalau di TPA-nya kita punya 100 orang sekarang, itu untuk di 2015 mungkin ya. Yang 2016 sekarang kemungkinan kita bertambah sekitar TK-nya aja kita hampir kemungkinan 70-an ada, karena sesuai dengan yang udah daftar di situ. Kita mungkin sekarang juga pasti disaring lagi karena memang tempat sih. Ya, itu semua dari lingkungan Bang Jack siswinya? Ada sih yang jauh. Ada dari mana aja? Ada yang beda desa, ada yang juga beda kecamatan juga ada. Gitu. Paling jauh di mana? Ada dari Garut gitu? Enggak, itu memang kalau dari Garut tidak ada, cuma dari masih Kabupaten Bandung lah ya. Jadi dari daerah Cileunyi ada gitu. Itu kan kalau saya kan masuknya Ranca Ekek. Jadi dari Cileunyinya pun juga ada yang datang gitu. Itu belajarnya biasanya apa aja?
Seperti biasa, karena alhamdulillah kita Formal. punya sekarang udah punya kurikulum. Oh ya. Kita nginduk ke IGTK untuk sementara ya, buat nanti mah kita mungkin pengen ke Diknas karena pengen TK-nya yang resmi gitu ya. Kita punya kurikulum sesuai dengan yang mereka ajarkan tuh emang non formal, terus sesuai mereka yang diajar. Ya. Yang TK seperti TK-TK yang lain. Gurunya itu dapat dari mana? Alhamdulillah kalau dulu kita gurunya cuma ada 2, saya sama istri ya. Itu dari tahun Pertama. kedua, ya Kedua. tahun kedua baru ada yang nyamperin. Hmm. Dia juga memang dulunya pernah ngajar katanya, terus nyamperin ke rumah. Dia pengen ngajar juga, cuma ya memang saya terangin dulu gitu asal muasalnya, terus prosedur sekolah di situ kayak apa. Soalnya takut juga kan dia minta bayaran, karena kita kan boro-boro untuk ngebayar guru-guru ya. Jadi untuk nyediain fasilitas mereka juga kita masih terbatas gitu. Nah di situ mereka mau gitu, jadi di situ mereka maunya ya kita berjuang aja, kita tidak punya apa-apa, kita punya ilmu sedikit, ya udah kita lah mengamalkan ilmu aja ke mereka. Ya ternyata alhamdulillah sampai sekarang. Padahal ya kalau saya ini mah jauh sama saya gitu lah. Dia seorang sarjana Jerman, sastra Jerman ya. Dia ngajar sampai sekarang alhamdulillah, dan ditambah lagi ada dulu yang anaknya dibina di situ, orang tuanya ikut ngajar juga di situ, alhamdulillah sampai sekarang. Nah, waktu tahun kemarin ada lagi yang datang di situ pengen ngajar juga, alhamdulillah. Jadi kita tidak pernah nyari guru gitu. Jadi sukarela aja. Iya, jadi takut gitu kalau misalnya kita nyari guru, walaupun memang di situ kekurangan guru, kita takut karena takutnya minta bayaran gitu. Iya. Karena ya kita tidak punya biaya untuk Sekolah membayar mereka gitu. Tapi ya alhamdulillah sih kalau sekarang ya adalah uang jajan gitu. Udah karena memang kita juga ada yang titipan dari orang-orang gitu yang ya mungkin yang ngebantu itu untuk operasional guru, ya alhamdulillah ke sana pasti larinya. Itu jumlah murid yang banyak, tempatnya di mana? Cukup untuk menampung? Sebenarnya sih nggak cukup. Makanya kita ada dibagi 3 jadwal. Pagi jadi jam 8 sampai jam 11 itu TK ya, normal gitu belajarnya supaya segitu. Nah, nanti dari jam 2 ada lagi yang TPA sampai jam 5. Nah, dari jam 5 kita sambung lagi sampai jam setengah 9 malam. Karena tempatnya itu 6 meter ke 2 meter setengah, itu dihuni dengan berapa ratus orang gitu ya. Jadi Sumpah. ya sumpek banget lah, makanya sampai keluar-luar. Tapi itu juga saya sangat bangga sekali karena yang pertama yang punya tempat itu kan orang tua gitu ya. Mertua saya, dia mau juga untuk ya tempatnya dipakai untuk sekolah anak-anak, terus malamnya dipakai lagi, terus istirahatnya kemungkinan cuma sebentar lah. Tapi dia alhamdulillah ada ya sangat mendukung gitu, mendukung dengan mereka, karena mereka juga memang ya sangat luar biasa. Ngelihat mereka yang belajarnya sangat semangat walaupun dengan ke tempat sedikit terbatas, tapi mereka sangat semangat untuk belajar. Lalu bagaimana kondisi anak-anak sekarang yang telah bersekolah di Bang Jack? Gimana kondisinya setelah bersekolah gratis itu? Alhamdulillah, dan mereka juga sangat ya gembira, terus orang tuanya pun ya sangat mendukung saya dan senang. Mungkin udah yang ngerasa ya tertolong, kemungkinan yang tadinya dia bingung untuk menyekolahkan anaknya kemana karena biaya TK kan sekarang dibandingin sama SMP SMA kan hampir banding, lebih mahal, lebih mahalan TK. Ya di kampung saya pun juga memang banyak TK ya, yang paling murah itu untuk pendaftarannya 1 juta, terus 1,5 juta uang per bulannya sekitar 75.000 gitu. Ya kemungkinan, dan saya juga bukan kadang-kadang kan banyak juga ya orang-orang yang kemungkinan yang punya sekolah di sekitar saya tuh memang agak-agak yang benci mungkin sama saya, ada gitu. Itu mah memang wajar lah, manusiawi. Dan saya juga di situ niatnya bukan ngajak untuk bersaing, saya tidak ada sama sekali untuk itu. Cuma orang-orang yang memang tidak mampu untuk menyekolahkan di tempat saya ya diambil ke saya gitu. Tapi bukan berarti kita tidak menerima orang yang mampu, kita juga butuh orang-orang yang mampu itu untuk subsidi silang gitu ya. Cuma yang paling utama yang kita terima itu memang orang yang sangat membutuhkan gitu. Ada nggak sih perbedaan yang paling dirasakan di kehidupan Bang Jack setelah dan sebelum membangun sekolah gratis? Wah, sangat luar biasa, itu jauh. Kalau dulu memang satu yang dipikirin saya tuh pasti duniawi yang paling utama, itu pasti. Ternyata pas sekian lama saya usaha di situ, yang namanya tidak bersyukur mah tetap akan berkurang gitu ya.
Tapi setelah itu, setelah saya sekarang punya ini, walaupun memang segala keterbatasan dengan usaha saya kemungkinan seperti ini, tapi sangat tenang. Makanya saya di situ memilih bukan untuk memilih untuk kesenangan, tapi memilih untuk ketenangan, karena kita senang belum tentu tenang. Tapi kalau kita memilih untuk ketenangan, senang dan bahagia itu pasti dapat semuanya. Dan saya sekarang alhamdulillah sangat bahagia sekali gitu. Beneran, sangat bahagia jauh lah. Berbagi gitu ya. Iya, dan ya semakin kesini dan saya juga memang sering belajar kepada orang-orang yang di bawah saya. Makanya saya itu tidak hanya punya kegiatan di situ, karena memang yang saya utamakan itu sosial. Di luar itu juga saya punya gitu. Di luar sekolah itu saya punya yang saya pantau tiap bulan punya 40 orang, 40 keluarga. Itu dari anak yatim, terus duafa, jompo, itu di luar sekolah. Kita punya aja sekitar yang diurus sama saya per bulan itu sekitar 200 orang lebih. Hebat. Keren. Apakah sekolah gratis yang didirikan oleh Bang Jack ini berpengaruh terhadap keluarga Bang Jack sendiri? Misalnya lebih dihargai gitu oleh tetangga-tangga. Bang Jack gimana? Kalau kemungkinan sih ya. Kemungkinan kalau sekarang iya, tapi bukan berarti saya ingin dihargai ya. Nggak mau sombong. Tidak mau. Saya pengen seperti yang dulu, tapi memang ada bedanya gitu ya. Ada bedanya dibanding sama yang dulu. Yang dulunya anak kadang-kadang yang dulunya menghina saya pun sekarang jadi enggak gitu. Jadi malah dia ngedeket ya, jadi dekat. Bahkan ya orang-orang yang pernah membenci saya terus segala macam yang bikin saya sakit hati, bukan saya malah menghindar, bahkan saya samperin dia. Samperin, saya pura-pura tidak tahu aja. Bahkan saya perhatiin nih kebutuhan dia tuh apaan gitu. Saya kasih malah. Saya kasih dan saya tidak mau untuk itu, karena ya yang namanya orang menghina kita kan, kalau misalnya kita balikin lagi itu kan tidak boleh lah. Yang penting mah kita terima, kita ikhlas. Kalau bisa malah kita harus yang ngasih dia, karena dia udah membersihkan segala macam kesalahan dia. Kesalahan kita kan udah dia bersihin gitu ya. Seperti itu kalau saya sekarang. Ada kemauan untuk memperbesar atau membuka cabang sekolah gratisnya? Itu mau saya sih. Bang. Iya itu, tapi yang dipikirin sekarang mungkin saya tempat lah. Tapi kalau punya bayangan untuk saya buka cabang, saya udah punya bayangan ada 2. Kemarin saya main beberapa kali ke daerah Banyaran. Di Banyaran tuh memang ada yang kampung tertinggal itu ya, di situ katanya memang ada kekurangan masalah sekolah di pendidikan seperti itu. Dan saya ada ke sana gitu. Ada condong ke sana. Wah, nanti saya akan bikin di situ gitu. Tapi yang ini dulu, yang cabang yang utamanya dulu yang kita harus punya dulu gitu. Jadi istilahnya tempat lah. Sekarang memang saya masih kendala di tempat gitu. Apa yang ingin Bang Jack capai dalam waktu dekat? Tempat. Tetap pengen buka cabang itu. Iya, tempat. Enggak, tempat yang saya sendiri aja dulu yang di sini. Dibenerin, digedein dulu. Pengen punya tempat sendiri juga yang di sini. Jangan kita istilahnya kan itu punya orang tua gitu. Kita juga memang ya nggak enak juga sih, karena di situ kan masih ada adik saya yang nempatin rumah itu. Jadi istilahnya ya pengen punya tempat yang buat anak-anak belajar. Ya seperti orang-orang yang punya sekolahan yang lebih bagus, saya juga pengen seperti itu. Gitu gitu. Dengan yang Bang Jack lakukan semua, ngumpulin uang sampai jadi sekolahan, Bang Jack dapat apa sih dari semuanya? Kebahagiaan. Bahagia. Sumpah. Adakah pesan dari Bang Jack kepada orang-orang yang berkecukupan supaya lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya, terutama di bidang pendidikan? Kalau saya mungkin ngasih tahu ke orang-orang yang lebih dari Jack, kemungkinan itu kita hampir tidak berani untuk mengatakan. Karena apa? Mereka kemungkinan yang tidak punya tempat, tapi kan mereka bisa menyumbangkan. Itu kan sama saja gitu ya. Itu kan sama aja, karena memang mungkin saya juga di sini bukan berarti saya mampu, saya tidak mampu. Cuma alhamdulillah saya dikasih mungkin Allah tuh ngasih ke saya umur yang panjang sehingga saya harus bikin seperti itu. Ya mereka kan yang ngasih ke saya itu kan sama aja gitu ya. Cuma saya yang punya tempatnya. Kalau itu kan seperti nanam benih. Kalau misalnya seseorang ngasih ke kita itu, saya punya yayasan ya. Saya sendiri itu tidak punya apa-apa, saya hanya punya lapangan kebun mungkin ya, punya tempat. Terus tiba-tiba ada orang yang menanam jagung, menanam singkong. Saya kan yang punya tempat itu tidak bisa menikmati 100% di situ, karena itu apa? Itu ada punya orang kan. Lahan-lahannya memang punya saya, tapi yang itu yang nanti mau dipanjang punya orang. Kita tidak punya tidak berhak untuk mengambil itu sepenuhnya. Pasti kan kita juga dikasih gitu. Dan saya juga di situ berpikirnya kapan saya bisa seperti dia ngasih gitu.
itu suka kadang-kadang saya juga bersedih juga di situ, walaupun saya punya tempat seperti itu, tapi kadang-kadang saya juga setiap itu tuh pasti saya juga ngeluhnya untuk itu, kapan saya bisa seperti orang, bisa ngasih, bisa membantu gitu. Kalau misalnya saya mungkin bisa ngajak ke orang-orang yang memang sama seperti saya, yang tidak punya apa-apa tapi dia ingin mungkin untuk punya niat untuk ngebangun sekolah, untuk menolong orang lain. Soklah jangan berpikir yang lebih ini, kalau asal niatkan aja. Kita niatnya mungkin untuk ya ibadah, terus walaupun nggak tahu kita dapat pahala apa enggaknya itu urusan yang di atas, tapi saya mengajak kemungkinan ke teman-teman yang memang ingin seperti saya, yang terinspirasi kemungkinan seperti saya juga memang tidak punya apa-apa, tapi alhamdulillah Allah ngasih jalan. Apapun yang kita jalankan, walaupun memang ya hanya dengan sederhana, kalaupun memang itu adalah positif, kemungkinan insya Allah Allah pasti ngasih jalan. Tapi kalau saya ngasih tahu ke orang-orang yang di atas saya segala-galanya, kemungkinan mereka juga udah lebih tahu lah, udah lebih tahu gitu. Gimana pribadinya aja. Iya gitu, cuma kemungkinan belum waktunya. Iya, belum waktunya aja. Pertanyaan terakhir nih buat Bang Jack. Apa harapan Bang Jack terhadap pemerintah supaya pemerintah bisa memperhatikan daerah-daerah kecil di bidang pendidikan? Ya kemungkinan dari saya juga kan sekarang belum ada minta dimudahkan aja, dimudahkan masalah urusan-urusan untuk pemerintahan, misalnya ke Diknas gitu ya. Dan saya juga sekarang memang untuk saat ini yang memang agak sulit nih, karena saya juga memang belum punya izin operasional. Kita juga harus ke Diknas ya. Dipersulit. Ya jadi minta dipermudah aja, karena memang ini bukan untuk pribadi, ini untuk semualah gitu. Jadi saya minta mungkin ke pemerintah, apapun nanti ya, kalau misalnya ada sesuatu yang ini memang yang positif, minta dipermudahkan aja lah, apalagi ini di segi pendidikan gitu ya, karena memang buat masa depan juga ya, kan. Anak-anak kan kasihan juga. Ini kalau misalnya dibina dari sekarang, kapan lagi gitu. Jadi istilahnya ya saya juga kalau misalnya ini mungkin bisa membantu pemerintah ya syukur, kalaupun enggak ya ini mah dari ini mah saya pribadi saya gitu pribadi, ya gitu. Yang penting ya yang dijalankan sama sekarang ini ada manfaatnya lah buat saya, buat orang lain gitu aja. Udah. Oke Bang Jack, terima kasih sudah mau saya wawancarai. Sama-sama. Semoga anak didiknya bisa membanggakan di kemudian hari. Amin. Ya, doanya dari semuanya lah.